Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang istiqomah sholat subuh berjamaah, maka dia sholat bersama dengan para malaikat. Wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Quran fajar maksudnya sholat subuh dipersaksikan oleh para malaikat, karena malaikat yang berjaga nanti siang dengan malaikat yang berjaga malam ini ketemunya pada sholat subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku pada waktu paginya. Jadi siapa yang paling cepat bangunnya, itulah yang paling banyak dapat berkah. Berkah itu seperti beras yang ditaburkan, mana ayam yang paling awal bangunnya, itulah yang paling banyak dapat berkahnya. Makanya umat Islam insya Allah umat yang paling berkah, karena dia paling awal bangun paginya. Dan di Pulau Madura itu saya lihat subuhnya jam 4:04, di Riau subuh jam 5. Jadi kita udah ngaji udah selesai, orang Riau belum sholat subuh. Jadi insya Allah kalau begitu teorinya, orang Madura itu lebih dulu masuk surga daripada orang Riau. Ya, karena dia lebih dulu sholat, lebih dulu tahajud, lebih dulu bangun. Dan kalau buat dosa, dia lebih dulu masuk neraka. Tadi ada 3: alif, mim, nun, iman, amanah, aman. Kalau bisa dijelaskan, jelaskan. Kalau sulit untuk ngulangnya, soalnya saya pun kalau diulang lagi nggak ingat juga. Nah, alhamdulillah kita dibantu, ada yang bantu kita. Mana yang membantu? Channel YouTube Ustadz Abdul Somad. Ini kameranya kok banyak? Itu yang jauh YouTube. Kalau ini TikTok. Live. Kita sapa semua yang live. Hai guys, apa kabar semuanya? Sehat? Semangat pagi ini? Masya Allah. Pas nanti datang laporan tim media, mohon maaf Ustadz, pas Ustadz menyapa tadi semua sudah tutup kamera. Yang nonton online jangan bersedih hati, karena ada juga Ustadz yang ngomong siapa yang datang pengajian masuk surga, yang nonton pengajian melalui online surganya online juga. Enggak, orang yang ngaji walaupun online maka tetap dapat pahala. Mungkin boleh jadi yang online pahalanya lebih banyak daripada yang offline. Nah itu untuk membahagiakan yang online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Mukarram Fadilatul Syekh Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani hafizahullah wa saddada khutah, nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Iqbal Ikatan Keluarga Besar Alumni Al-Amin. Ikatan Keluarga Besar Al-Amin. Jadi kalau 1000 subuh ini dibuka semuanya tidak dibatasi, itu bisa datang 4.500. 1000 anggota ditambah istri 1.500 ditambah anak jadi 3.500 ditambah tetangganya mau ikut juga 4.500. Jadi diwakili oleh yang hadir subuh ini yang VVIP saja, very very important person, limited edition. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang istiqomah sholat subuh berjamaah, maka dia
sholat bersama dengan para malaikat. Itu mengapa disebut dia dengan wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Quran fajar maksudnya sholat subuh dipersaksikan oleh para malaikat, karena malaikat yang berjaga nanti siang dengan malaikat yang berjaga malam ini ketemunya pada sholat subuh. Mudah-mudahan kita, anak, istri, keluarga, jiran, tetangga, masyarakat istiqomah menghidupkan sholat subuh berjamaah ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alif, mim, nun, 3 huruf ini pecah menjadi beberapa kata. Yang pertama alif, mim, nun jadi iman. Yang kedua alif, mim, nun jadi amanah. Yang ketiga alif, mim, nun jadi aman. Jadi bahasa Arab itu uniknya dia satu kata bisa pecah menjadi beberapa kata, dan ada ilmu yang khusus membahas tentang itu. Perubahan dari satu kata ke kata berikutnya disebut dengan sorf. Sorf berubah. Maka orang Arab menyebut perubahan dari rupiah menjadi rial menjadi sorrafah, money changer. Jadi ketika berubah kata ini, makna asalnya tidak hilang. Itu tidak ada dalam bahasa kita, bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia. Itu diantara pilihan Allah. Mengapa ini dipilih untuk sebagai kitab suci? Innahu Qur'anun Arabiyyum mubin. Quran menggunakan bahasa Arab yang nyata. Yang pertama adalah alif, mim, nun menjadi iman. Iman meyakini, mempercayai sesuatu. Di Jalan Jenderal Sudirman ada razia. Lalu kemudian orang percaya walaupun dia belum melihat pak polisinya, hanya sekedar percaya dengan ucapan. Percaya itu disebut dengan iman. Beriman, al-imanu birrazia namanya. Iman percaya dengan razia. Setelah itu sampai ke rumah sakit, diperiksa sama dokter. Lalu dokter mengatakan, ini kelihatannya dari tensinya bapak ini naik, detak jantung, darah tinggi, ada kolesterol dan gula darah sedikit. Percaya dengan ucapan dokter itu. Percayanya itu walaupun dia tidak punya ilmu kedokteran, tapi dia percaya, maka percayanya itu adalah iman. Makanya sekarang banyak orang menambah rukun imannya jadi 7. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Bertambah rukun imannya. Jadi iman itu adalah meyakini, mempercayai. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW orang yang dipercayai, diyakini, maka dia bergelar Al-Amin. Dan ketika itu dia belum lagi sebagai seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menggelarnya Al-Amin itu adalah orang-orang yang ketika itu musyrik kafir jahiliyah. Belum lagi orang memberikan apa-apa kepadanya, belum lagi diangkat sebagai seorang Rasul. Amanu, yaitu percaya, yakin. Antu'mina billah, bahwa Allah itu ada. Wa malaikatihi, ada malaikatnya. Wa kutubihi, ada kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi yang dan Rasul. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir, bahwa dunia hari nanti akan kiamat. Lalu kemudian puncaknya adalah antu'mina bil qadari, percaya kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang tidak baik, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sesuai keinginan kita dengan apa yang terjadi, maka Allah ingin kita bersyukur. Tidak sesuai keinginan kita dengan apa yang terjadi, maka sesungguhnya Allah ingin bersabar. Jadi kadang hidup ini ada kalanya syukur, ada kalanya sabar. Mana yang lebih baik Pak Ustadz? Dua-duanya baik. Yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Yang bersabar juga baik. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam segala hal, dalam hal pernikahan, dalam hal bisnis, ada orang bersyukur,
ada orang bersabar. Ketika Ustadz Somad menyampaikan itu, jamaah langsung, betul Pak Ustadz. Ada kalanya syukur. Teman saya ini dia mendapatkan suaminya ini, dia bersyukur. Kalau ibu, saya bersabar Pak Ustadz. Jadi memang ada kalanya syukur, ada kalanya sabar. Dua-duanya baik. Orang selalu menganggap bahwa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala enak sekali hidup dia. Semua yang dia inginkan dapat. Dari mulai sekolahnya berhasil, lalu kemudian setelah itu bekerja berhasil, habis itu dia menikah berhasil, habis itu menikah lagi berhasil juga. Orang ini lupa bahwa dia hanya sekedar dapat syukur. Syukur itu ada batasnya. Yang enggak ada batasnya itu sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab, tidak bisa dihitung. Ustadz katanya sabar itu nggak ada batasnya, balasannya nggak ada batasannya. Karena itulah orang selalu mengatakan sabar nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya Pak Ustadz, bukan sabar. Sabar itu berat, berat sekali. Karena berat itulah balasannya surga yang tanpa batas. Kalau sabar itu ringan, itu hadiahnya cuma kipas angin. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kita dua, terbang menghadap Allah dengan syukur dan sabar, dan itu hanya bisa diperoleh oleh orang yang beriman, yang percaya, yang meyakini sesuatu yang tidak dia lihat. Allah yang disembah tidak kelihatan, malaikat yang mencatat amal tidak kelihatan, surga yang dijanjikan tidak juga kelihatan, pahala juga tidak kelihatan, malaikat mungkar nakir tidak kelihatan, roh yang ada di dalam badan tidak kelihatan. Percaya kepada yang tidak terlihat. Jadi suatu ketika saya ketemu dengan mu'allaf Tionghoa. Kenapa masuk Islam? Rupanya dia udah coba semua agama. Masuk ini, masuk ini, masuk. Saya semua agama udah pernah saya masuk, Ustadz. Terus kenapa masuk Islam? Islam ini unik. Uniknya di mana? Tuhannya nggak kelihatan. Jadi saya udah coba semua, udah ngelihat Pak Ustadz. Tuhan itu macam-macam, ada yang gemuk, ada yang kurus. Tapi ketika di Islam, disitulah saya yakin, karena tidak bisa dibayangkan. Dipejamkan mata, nampak hitam, merah, hijau, bulat, pendek. Bukan. Ma khatara bibalik, fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka Allah tidaklah seperti itu. Lama saya termenung. Dia justru masuk Islam karena Tuhan tidak kelihatan. Ada orang ingin melihat Tuhan. Nah, jadi kita memang manusia ini aneh-aneh, unik-unik. Lalu ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel, orang Bani Israel itu berkata, apa kata mereka? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkanlah kami Tuhan seperti Tuhan mereka yang kelihatan. Kami ingin menyembah Allah itu jahrah, nyata, kelihatan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan dirinya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Ketika Allah menampakkan dirinya, tajalla, bukan zahirnya, lil jabali. Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya, sebesar apa cahaya yang diperlihatkan Allah di atas bukit Tursina itu wahai Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas menjawab dengan bahasa body language, bahasa tubuh. Dia tunjukkan ujung kelingking sebesar ini. Ja'alahu dakkaw wa kharra Musa sa'iqa. Saat itu Nabi Musa pingsan. Padahal Nabi Musa itu adalah nabi yang paling kuat di antara nabi-nabi. Ketika batu bergelinding jatuh dari atas bukit menutup pintu sumur, 30 orang laki-laki mendorong batu itu tidak bergerak. Tapi kemudian Nabi Musa maju, dia dorong batu itu bergerak. Jadi jangan heran ketika dia meninju umat dari Fir'aun itu sekali tinju. Niatnya cuma mau misah sedang kelahi. Fawakazahu Musa. Nabi Musa meninjunya, mati kontan. Karena tenaganya 30 orang laki-laki. Beda dengan kita, ngancam boleh balik, nanti saya tinju kamu mati. Enggak mati-mati. Nabi Musa alaihissalam punya tenaga yang luar biasa. Tapi begitu melihat cahaya sebesar ujung kelingking di atas bukit Tursina, kharra Musa sa'iqa.
dia langsung tumbang pingsan. Falamma afaqa, ketika Nabi Musa sadar dari pingsannya, qala, Nabi Musa berkata, tubtu ilaika, aku taubat ya Allah. Jadi kalau ada orang ingin melihat Tuhan, lalu kemudian dia belum ada apa-apanya dibanding dengan Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya kita tidak perlu melihat Allah, cukup melihat ciptaannya saja. Inilah iman. Saya mau melihat, Ustadz, jangankan melihat Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan wajahmu, melihat wajahmu saja pun kamu tidak bisa kalau tidak melalui handphone. Dulu orang melihat wajahnya melalui cermin. Cermin itu pun awalnya tidak ada. Awal manusia melihat wajahnya ketika dia sedang musafir panjang, kehausan, berhenti di bawah pohon kayu yang rindang. Di bawah pohon kayu itu ada kolam. Di saat dia akan cuci muka, dia lihat wajahnya di kolam. Dia pun kaget, dia sangka jin. Rupanya wajahnya sendiri. Oh, wajah saya ternyata. Itulah awal cikal bakal manusia membuat cermin. Akhirnya cermin membantu kita melihat wajah kita. Ternyata cermin pun tidak jujur. Telinga kanan terlihat di sebelah kiri. Itulah makanya kalau kita foto selfie, itu orang menyangka kita bohong. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak lagi minum selfie, di-upload di FB, langsung komen, masa Al-Amin minum pakai tangan kiri? Padahal minumnya pakai tangan kanan. Tapi karena fotonya selfie, bagi yang belum nyambung nanti dicoba komen, nanti baru paham. Apa maknanya? Yang paling jujur adalah menilai kita bukan alat, tapi diri kita sendiri. Jadi orang-orang yang ingin melihat mana Tuhan itu yang nyata, tidak perlu dia diperlihatkan Allah. Cukup nanti mau masuk ke airport Juanda, dimasukkanlah koper-koper kami ke dalam sebuah kotak, lalu petugas afsek tulisan di dadanya langsung mengatakan, ini ada yang mencurigakan di koper Ustadz Somad, ini nggak boleh masuk kabin ya. Kenapa? Ada keris dari Sumeneb. Dari mana mereka bisa tahu yang gaib di dalam itu? Padahal jelas-jelas kopernya terkunci. Ternyata ada cahaya X-ray. Cahaya X-ray tidak bisa dilihat oleh mata. Begitu dibuka itu kotak, mana cahayanya? Enggak ada. Kalau cahaya X-ray saja tidak bisa dilihat, apalagi nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Orang-orang bule beli tiket pesawat, sewa hotel dari Amerika, dari Inggris, dari Jerman, dari Belanda, datang ke Bali, berjemur di pantai Kuta. Untuk apa? Untuk mengambil cahaya ultraviolet supaya masuk ke kulit. Mereka itu putih ingin hitam, bayar ingin hitam. Orang kita yang sudah hitam bayar ingin putih. Memang manusia ini aneh-aneh. Tapi begitulah manusia. Kalau tidak unik, tidak manusia namanya. Mana cahaya ultraviolet itu? Tidak kelihatan, tapi dia ada. Dia ada. Bisa cahaya saja tidak bisa dilihat. Cahaya X-ray tidak bisa dilihat. Ini bagi orang-orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cukup memikirkan ayat-ayatnya. Tafakkaru fi khalqillah. Pikirkanlah ayat-ayat tanda kebesaran Allah. La tatafakkaru fi zatillah. Jangan kamu memikirkan zat Allah. Fa innakum la tuqaddiruna qadrah. Karena sesungguhnya kamu tidak sanggup untuk memikirkannya. Kepala kita ini terlalu kecil untuk memikirkan zat Allah. Maka ketika kita pikirkan ciptaan Allah, bertambah iman kita. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat. Itu semua adalah ayat-ayat Allah. Saya Ustadz belum mampu memikirkan ayat Allah. Jadi ayat apa yang kamu pikirkan? Ayat-ayat cinta. Nah itu novel. Inna fi dzalika laayatin liulil albab. Itu adalah ayat-ayat Allah. Jadi dengan memikirkan makhluk ciptaan Allah ini, semakin bertambah iman. Berasal dari alif mim nun, iman, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari kata alif mim nun berubah menjadi amanah. Bagaimana kita tahu orang ini beriman? Beri dia amanah.
Makanya banyak sekali orang yang jujur, itu orangnya beriman Pak Ustadz. Jujur, nggak pernah korupsi. Kenapa? Nggak ada kesempatan. Begitu dikasih amanah, barulah kelihatan. Saya mau pergi ke Surabaya ini, jadi tolong, saya takut nanti datang maling, lalu dikasihlah kunci kepada tetangga. Disitulah kita saat memberikan amanah. Memang tetangga saya ini jujur orangnya, Ustadz Abdul Somad. Sebagaimana saya pergi, begitu juga rumah saya bersih semuanya. Kulkas hilang, semuanya Pak Ustadz. Maka orang yang amanah itu, orang beriman baru sadar dirinya beriman ketika dia mendapatkan amanah. Orang kalau belum diberi amanah, itu belum bisa diuji, belum teruji lagi. Inna aradnal amanata, kami menawarkan amanah, ala samawat, kepada langit, wal ard, kepada bumi, wal jibal, kepada bukit-bukit, fa'abaina ayyahmilnaha, mereka tidak ada satu pun yang sanggup menerimanya. Wa hamalahal insan, yang menerima amanah ini adalah insan. Jadi yang menerima amanah dunia ini adalah manusia-manusia kita. Mudah-mudahan dengan diberikan amanah ini kita lulus imannya insya Allah. Makanya ada ungkapan la imana illa bil amanah. Tidak ada keimanan kecuali dengan amanah. Jadi Iqbal sudah lulus tes keimanan insya Allah. Menghadapi orang sedikit tenang, menghadapi anggota 1000 tenang, menghadapi yang pilihan-pilihan VVIP tenang. Tadi malam menghadapi 60 ribu agak tenang. Nah, itu jadi sudah teruji Iqbal ini di mana-mana, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan istiqomah kita semua insya Allah. Ketika manusia diberikan amanah, disitulah nampak sifat aslinya. Fir'aun muncul sifat aslinya, Qarun muncul sifat aslinya, Namrus muncul sifat aslinya. Kapan? Ketika diberikan amanah. Maka kalau mau melihat manusia ini baik, lihatlah saat dia ada harta, saat dia ada jabatan. Ibu-ibu tentu beda saat suaminya sehat dan saat sakit terbaring di ruang ICU. Orang kalau lagi sakit itu baik, semuanya megang tasbih. Begitu sehat, handphonenya nggak lepas-lepas. Orang ini kalau mau lihat dia jujur, beri dia amanah. Bil imtihani yukramul mar'u au yuhanu. Dengan ujian itu barulah kelihatan manusia itu mulia atau terhina. Ujian yang diberikan Allah kepada kita macam-macam. Ada yang diuji dengan harta. Dulu ketika belajar di pondok orangnya baik Ustadz. Sekarang setelah dia kaya raya, dia juga tetap baik. Ini orang yang lulus ujian iman dengan amanah. Dulu ketika di pondok orangnya sopan Ustadz. Sekarang setelah dia diuji dengan kekuasaan, dia tetap sopan. Ini orang yang lulus dengan ujian. Tapi ada pula orang ketika diuji dengan harta benda, lulus. Diuji dengan kekuasaan politik, lulus. Diuji dengan kesusahan, stres. Orang kalau sudah susah itu melihat tali jemuran seperti lambaian bidadari. Stres, susah hati, depresi, galau, akhirnya nauzubillah bunuh diri. Diambil tali, diikat ke leher, gantungkan ke tiang rumah, melompat, nggak mati, tiangnya patah. Coba bunuh diri, cari rel kereta api. Sebelum bunuh diri sempat buat video pendek. Hai guys, inilah akhir persahabatan kita. Kereta api pun lewat, nggak juga mati, salah rel ternyata. Dicoba bunuh diri yang ketiga, cari racun serangga, diminum, nggak ada lagi gunanya hidup ini, akhiri saja. Begitu diminum, tetangga berdatangan semua. Rupanya ada salah satu tetangga yang pandai, pernah hebat untuk menangani orang bunuh diri. Dia ambil itu susu kental manis 1 kaleng, dituangkan ke mulut. Susu itu kan, susu kental manis itu lebih berat daripada air. Jadi kalau kita tuangkan,
itu airnya jadi tumpah. Jadi kalau ada orang minum racun, tuangkan susu kental manis, nanti susu kental manisnya masuk ke lambung, racun yang ada di dalam keluar. Begitu buka mata, disangka udah ketemu malaikat maut, masih tetangga juga. Hidup ini memang berat, karena hidup ini tempat ujian. Sama seperti orang masuk ke ruang SNMPTN, seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Sampai di dalam dia heran, banyak sekali pertanyaannya. Ya kamu salah masuk, itu kan tempat ujian. Jadi kalau ada orang heran dengan hidup ini, kenapa ujian ini begini berat Pak Ustadz? Kamu salah masuk, ini tempat ujian. Yang nggak ada ujian itu di mana? Mati pun ada ujiannya. Saya mau mati aja Pak Ustadz, tetap ada ujian mungkar nakir. Marrabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, ma imamuka, man ikhwanuka. Oh, kalau pertanyaan itu saya sudah hafal semua Pak Ustadz. Itu kan MDA kelas 1. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya. Allah akan mengokohkan orang untuk menjawab pertanyaan itu, bukan karena dihafal, tapi karena iman dan amal soleh. Jadi tempat ujian keimanan itu ya di sini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Ujiannya takut. Yang kaya takut miskin, yang punya jabatan takut kehilangan jabatan, yang punya suami takut dilarikan pelakor. Macam-macam ujiannya. Walju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, wal anfus, sakit dan mati, wasamarat, masa paceklik kering berkepanjangan, hujan tidak turun. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, dia mampu berkata qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ini datang dari Allah Pak Ustadz. Ini mobil Bapak, ini rumah Bapak, ini hotel Bapak, ini harta Bapak, ini semuanya titipan dari Allah Pak Ustadz. Saya ini hanya tukang parkir aja. Tukang parkirlah yang paling lulus ujian keimanan. Semewah apapun mobil, dia tidak pernah ada rasa memiliki. Datang mobil Jerman, mobil Korea, mobil Amerika, mobil Jepang, dia tidak pernah ada rasa memiliki. Datang, berlalu, pergi. Jadi manusia-manusia yang tamak, yang rakus dengan amanah ini perlu jadi tukang parkir agak seminggu untuk menyadari bahwa semua itu hanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak juga manusia ini kadang ketika ngomongnya, Masya Allah, kamu kaya ya, ini titipan Allah semua. Ini mobilnya, ini semua titipan Allah. Begitu hilang, nangisnya bengkak matanya. Katanya titipan Allah, kalau titipan kok nangis? Ternyata baru sampai di ujung lidah, di tepi bibir, belum masuk lagi ke dalam hati. Tapi ada jamaah yang lulus, ketika istrinya meninggal, dia nggak nangis. Ditanya, nggak sedih? Sini titipan Allah Ustaz. Terus nggak sedih? Masih ada titipan beberapa lagi Pak Ustaz. Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan kita semua ini, kita pahami ini adalah sebagai amanah. Dulu waktu kami ngundang Ustaz Somad ke musola, mudah sekali ngundangnya. Sekarang memanglah Ustaz Somad ini sombongnya minta ampun. Saya nggak pernah tahu mau diundang ke musola, mau menghadapi siapa. Tanya sama Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Nggak pernah saya tanya, saya WA, Kiai, nanti kalau saya di Madura kemana aja? Ke pondok mana aja? Ke pesantren mana aja? Apakah diundang bupati, gubernur, wali kota? Nggak pernah. Saya kalau sudah di rumah hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis kosong. Jadi kalau ada yang nanya, Ustadz kabarnya nanti kamu mau ke Pulau Madura ya? Iya. Jadwalnya di mana aja? Nggak tahu. Nanti sampai di Juanda baru saya tahu. Kenapa? Saya tidak mau memikirkan kemana. Saya serahkan semuanya. Habis itu saya datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasamtu billah. La haula wa la quwata illa billah. Ini hari Senin. Saya pulang nanti. Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Hari Jumat saya pergi ke Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda. Inilah kota yang paling kecil di Balikpapan. Kalau kota yang paling jauh Ujung Pandang. Nah ini semuanya kota-kota ini kita lewati, kita tidak tahu. Kenapa?
karena nanti saya terjerumus dianggap orang tidak amanah. Ini Ustadz Somad kalau yang ngundang pejabat, yang ngundang orang hebat, yang ngundang raja-raja, sultan-sultan, dia datang. Tapi kalau yang ngundang rakyat jelata, dia nggak datang. Makanya orang nggak bisa komplain nama saya. Kalau ada yang komplain, kenapa undangan kami tidak dipenuhi? Saya nggak tahu. Tanya aja sama Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani. Beliau yang ngatur semuanya. Nah, ini semua adalah amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Alif mim nun iman. Alif mim nun amanah. Laki-laki yang bisa menerima amanah itu namanya al-amin. Perempuan yang bisa menerima amanah namanya aminah. Hanya aminah lah yang bisa mewujudkan al-amin. Tapi jangan gara-gara ini nanti pulang bapak ngomong gara-gara istri saya tidak aminah lah maka anak kita tidak al-amin. Nanti suaminya juga, kalau suami ngomong begitu ke istri, istrinya juga bisa balas. Gara-gara suami kita bukan Abdullah lah maka anak kita bukan al-amin. Kalau suami saya Abdullah, pasti anaknya al-amin, orang yang amanah. Kamu kan bukan Abdullah, kamu Abdus Syaitan. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua ini semua Abdullah, hamba Allah. Bukan hamba jabatan, bukan hamba harta, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba popularitas. Al-amin, orang yang amanah karena ada iman dalam dirinya. Kalau sudah ada iman, lulus diuji dengan amanah, maka terwujudlah yang ketiga, aman. Iman, amanah, aman. Indonesia aman. Kenapa aman? Karena orangnya amanah. Kenapa orangnya amanah? Karena ada iman. Kalau sudah tidak ada iman, maka tidak lulus diuji amanah, tidak ada keamanan. Suatu ketika datanglah orang Jepang ke Indonesia, ketemu dengan temannya anak Indonesia yang dulu kuliah di Jepang. Sampai di Indonesia, nggak boleh sebut nama kotanya, menjaga kode etik jurnalistik. Sampai di kota ini masuk supermarket. Sampai di supermarket kan nggak boleh bawa masuk tas. Tasnya tolong letakkan di pintu. Orang Jepang ini nanya, kenapa tas saya? Rupanya di Jepang boleh belanja bawa tas. Jadi nggak dicurigai. Di tempat kita kan nggak boleh belanja bawa tas karena takut nanti nyuri sarden, nyuri botol minyak angin kayu putih. Maka nggak boleh. Temannya yang orang Indonesia ini bingung waktu ditanya, kenapa tas saya nggak boleh dibawa? Muncul jawaban spontan, beginilah hebatnya pelayanan Indonesia. Khawatir customer nanti repot, berat, maka tasnya diletakkan di sini. Oh, hebat Indonesia, kata orang Jepang. Padahal itu disediakan, takut karena tidak amanah, banyak maling. Supermarket kehilangan barang. Jadi orang Jepang yang katanya tidak bertuhan, yang katanya ateis, ternyata amanah. Kita yang tiap hari mengatakan kita ini menyembah Allah, diawasi Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ternyata kita kurang amanah. Jadi ini Indonesia insya Allah akan negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan syaratnya dua, ada iman, dan imannya itu diuji dengan amanah, kita lulus semuanya. Amanah mata dipakai alhamdulillah untuk melihat yang baik-baik. Amanah telinga dipakai untuk mendengarkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Amanah kaki semuanya akan ditanya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan ditanya di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, kemana saja kakimu kau langkahkan? Kaki ku langkahkan ke Pulau Madura. Berapa kali? Setahun sekali ya Allah. Sudah berapa kali datang ke Madura? Sudah 3 kali. 2019, 2022, 2023, 2024. Jangan kemana-mana, nantikan setahun lagi. Jadwal sudah disusun, Masya Allah, Tabarakallah. Ini kerjasama yang luar biasa. Saya menyaksikan sendiri tim Iqbal. Rupanya Iqbal ini setiap kabupaten itu lain seragamnya. Pas ketemu hitam, dan ketemu abu-abu. Saya tanya ini khusus Pamekasan Ustadz, ini khusus Sumeneb,
Jadi macam-macam, apapun bajunya tetap Iqbal mereknya. Ini semua ke depan kalau kita bisa jaga ini, Masya Allah, tabarakallah, bersama kita di dakwah, bersama kita di Pulau Madura, bersama juga lah kita di surga Jannatul Firdaus. Karena orang masuk surga itu nanti karena kebersamaannya. Kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Tapi pengalaman saya, beberapa kawan berubah menjadi lawan ketika ada jamaah, ketika berteman, ketika bersahabat. Maka suatu ketika datanglah beberapa orang alumni pondok pesantren silaturahim ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa datang silaturahim? Insya Allah. Ustaz ada di rumah? Ada. Ini kami alumni pondok nih Ustaz. Saya teman. Jadi kebetulan teman ini punya tanah. Ini juga ada modal sedikit bisnis. Kami mau buat yayasan. Ada ketua, sekretaris, bendahara, pembina, dan pengawas. Apa saran Ustadz? Saya bilang begini. Sekarang berteman baik kan? Iya Ustadz. Kalau kira-kira dengan yayasan ini jadi lebih baik, teruskan. Tapi kalau gara-gara ini lantas jadi bermusuhan, lebih baik pikir lagi, istikharah. Setelah itu mereka nggak datang lagi. Nggak tahu apa jadi atau jadi bubar gara-gara ketemu saya. Ini saya ada tanah ini Ustadz, nanti kami akan buat pondok. Lalu saya bilang, saya nggak pandai menyebutkan ayat hadisnya teori, tapi saya mau cerita langsung aja. Ya, ada seorang kiai namanya Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi. Itu menikah anaknya dengan orang Riau. Anak perempuan beliau, anak laki-lakinya orang Riau. Ibu itu kenal baik. Dulu kami pengajian selalu ibu datang. Lalu kemudian mewakafkan tanah di pinggir jalan dekat rumah kami, 10 hektar luas. Terus Pak Ustadz, Kiai sholat istikharah, akhirnya berdirilah pondok pesantren Gontor 7. Terus Ustadz, kamu datang ke pondok sana, tidak ada satupun anak, menantu, cucu, keluarga. Kamu nanti kalau mau buat pondok, siapkah pondok itu wakaf? Saya bilang, ini tanahnya Ustadz, siapkah wakaf? Saya istikharah dulu Pak Ustadz. Ya bagus, istikharah begitu. Daripada kita menyimpan api dalam sekam meledak sampai. Jadi saya ketemu dengan Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Beliau jelaskan, ini Ustadz Abdul Somad, asetnya sekian-sekian, tanahnya sekian-sekian, semua aset ini adalah wakaf. Jadi kalau kita siap wakaf lillahi ta'ala, kalau kita siap bersaudara karena Allah, teruskanlah. Tapi kalau hanya sekedar bisnis, bisnis is bisnis, hanya sekedar kongko-kongko, hanya sekedar ngopi-ngopi, berarti hanya sebatas itu pula lah persahabatan kita. Ada kalanya enaknya berteman, berkawan, bersahabat itu ketika kita tidak ada hubungan apa-apa, memang tidak ada hubungan bisnis, tidak ada hubungan pendidikan, hanya sekedar ketemu, say hello, datang. Jadi mudah-mudahan ke depan Iqbal tetap solid, bersaudara, bersahabat, karena ada iman, karena ada amanah, dan disitulah ada rasa aman dalam hati kita. Tidak khawatir kita akan kehilangan harta, kehilangan popularitas, kehilangan nama baik karena sebab-sebab yang merusak hati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi waktu saya tausiah ini di depan ini hitam semua, gelap. Sekarang sudah kelihatan, sudah mobil sudah lalu lalang, sudah lewat semua. Artinya waktu sudah selesai. Tausiah Ustaz Somad itu di mana-mana 60 menit, tapi kalau subuh sampai matahari terbit. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang saya sampaikan ini mudah saja kalau ada yang nanya. Apa yang disampaikan Ustaz Somad di Iqbal Sumeneb tadi? Ada 3. Alif, Mim, Nun, iman, amanah, aman. Kalau bisa dijelaskan, jelaskan. Kalau sulit untuk ngulangnya, soalnya saya pun kalau diulang lagi nggak ingat juga.
Nah, alhamdulillah kita dibantu, ada yang bantu kita. Mana yang membantu? Channel YouTube Ustadz Abdul Somad. Ini kameranya kok banyak? Itu yang jauh YouTube. Kalau ini TikTok. Live. Kita sapa semua yang live. Hai guys. Apa kabar semuanya? Sehat? Semangat pagi ini? Masya Allah. Pas nanti datang laporan tim media. Mohon maaf Ustadz, pas Ustadz menyapa tadi semua sudah tutup kamera. Jadi selama kita di Madura itu setiap subuh kita live, jamaah tetap berkesinambungan, bertemu walaupun tidak kelihatan zahirnya, tapi insya Allah yang nonton online jangan bersedih hati, karena ada juga ustadz yang ngomong siapa yang datang pengajian masuk surga, yang nonton pengajian melalui online surganya online juga. Enggak, orang yang ngaji walaupun online maka tetap dapat pahala. Mungkin boleh jadi yang online pahalanya lebih banyak daripada yang offline. Nah itu untuk membahagiakan yang online. Di akhir majelis yang penuh dengan keberkahan, majelis subuh barakah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku pada waktu paginya. Jadi siapa yang paling cepat bangunnya, itulah yang paling banyak dapat berkah. Berkah itu seperti beras yang ditaburkan, mana ayam yang paling awal bangunnya, itulah yang paling banyak dapat berkahnya. Makanya umat Islam insya Allah umat yang paling berkah, karena dia paling awal bangun paginya. Dan di Pulau Madura itu saya lihat subuhnya jam 4:04. Di Riau subuh jam 5. Di Riau itu subuhnya Pekanbaru jam 5. Jadi kita udah ngaji, udah selesai, orang Riau belum sholat subuh. Jadi insya Allah kalau begitu teorinya, orang Madura itu lebih dulu masuk surga daripada orang Riau. Ya, karena dia lebih dulu sholat, lebih dulu tahajud, lebih dulu bangun. Dan kalau buat dosa, dia lebih dulu masuk neraka. Insya Allah semuanya baik-baik, insya Allah barokah. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Semua yang baik-baik ini adalah datang dari Allah, yang tidak baik dari kekhilafan saya semua. Yang saudara-saudara kita tidak dapat hadir, semuanya tetap kita doakan, mudah-mudahan Iqbal tetap istiqomah dalam ukhuwah Islamiyah, keluarga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keturunan kita soleh dan solihah, dan ketika kita nanti menghadap Allah, kita dipertemukan dengan para kiai, dengan sahabat yang sudah, dengan guru-guru kita yang sudah mendahului kita semua. Untuk yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, untuk semua kebaikan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk kiai, untuk guru, untuk sahabat, untuk kawan yang sudah mendahului, untuk almarhumah ibu, ayah, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan, la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Untuk para kiai, guru kita, keluarga kita yang masih hidup, Allahumma tawwil umurahum, panjangkan umurnya, barik lahum fi umurihim, berikan berkah usianya. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata alaina, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan untuk kami semua ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama kami, anak cucu kami sampai hari kiamat terjaga dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah, wa barakatan fil wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami supaya benar amal kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami supaya kami dapat berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah, wa taubatan qablal maut, berikanlah kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikanlah kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab di hadapanmu ya Allah.
La tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li abaina wa li ummahatina wa li azwajina wa li abnaina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa liman ahsana ilaina wa liman hadarana, semua yang hadir di majelis ilmu ini, wa liman syarakana, semua saudara kami yang mengikuti tausiah subuh ini ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik, jadikan kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Jadikan kami bersaudara karena Engkau, bukan karena harta, bukan karena kuasa, bukan karena yang lain ya Allah. Azillana tahta zilli arsyika yauma la zilla illa zilluk, pada saat kami dibangkitkan di padang mahsyar, izinkan kami bernaung di bawah singgasana arasy-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.